Semuanya sudah siap. Yang kurang hanyalah mangsanya. Beberapa ekor ayam ini bisa dipelihara di dalam dimensi ruang. Mulai sekarang kita punya persediaan daging terus. Beberapa butir telur ini akan dihitung sebagai hidangan tambahan untuk makan malam nanti. Aku akan pergi memeriksa perangkap hewan lagi. Lihat siapa yang kita punya di sini. Bukankah ini sepupuku? Ada apa? Apa kau datang ke sini untuk menggali sayur liar, Kakak Anshen? Lihat, dia bahkan membawa busur dan anak panah. Dia benar-benar membawa busur dan anak panah. Apakah dia ke sini untuk berburu? Lanjutkan. Ambil keranjangnya untukku. Mari kita lihat apa yang dia tangkap. Kakak Anshen, ada telur. Kembalikan padaku. Hanya telur busuk dan kau menghargainya begitu rupa. Xiang Jing, kau benar-benar hebat. Kau hanya berhasil memungut beberapa telur busuk di gunung. Bukankah kalian semua juga gagal menangkap apapun? Biar ku beritahu, saat aku sedang berburu, kau masih berlarian di sini dengan celana bolong. Mari urus urusan sendiri, dan jangan saling mengganggu. Kembalikan telur-telur itu padaku. Aku pergi sekarang. Kau boleh pergi jika mau. Tapi tinggalkan telur-telurnya di sini. Ada apa? Apakah kau kesal? Datang, dan ambil sendiri. Apa kau ingin memulai perkelahian? Sudah kubilang, seluruh area ini adalah wilayahku. Aku telah menyita telur-telurmu. Anggap saja itu biaya perlindunganmu. Selain itu apapun kau buru mulai sekarang. Setiap hasil buruan, kau harus membaginya setengah denganku. Mengatakan itu, sama saja dengan memutus mata pencaharian seseorang. Aku sudah memberimu jalan untuk hidup, dengan memintamu menyerahkan kelima kakak iparmu. Kau tidak setuju. Wanita-wanita itu bahkan membantumu melawanku. Aku akan memutus mata pencaharianmu. Apa kau mencari masalah? Xiang Jing, Apel, aku sudah lama tidak menyukai wajahmu. Mengambil kesempatan ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Serang dia, pukul dia sampai dia menyerah. Mau ronde lagi? Kenapa kau melihatku? Serang dia, jatuhkan dia, dan telur-telur ini jadi milikmu. Ayo. Tidak, Kakak Anshen, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak tahu dari mana bocah ini mendapatkan kekuatannya. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau begini? Ambil telur-telurnya. Aku tidak akan melawanmu, agar orang lain tidak bilang aku menindasmu. Bagaimana kalau kita bertarung? Siapapun yang kalah, memberikan jatah makan sebulan kepada yang menang bagaimana? Jatah sebulan itu keuntungan, jika aku menang kenapa tidak? Bagaimana kau ingin bertaruh? Mari bertaruh siapa yang menangkap lebih banyak buruan hari ini. Aku selalu merasa pasti ada yang salah di sini. Tapi jatah sebulan tentu bukan jumlah yang kecil. Ditambah lagi aku punya kemampuan ruangku. Aku pasti bisa memenangkan taruhan ini. Lagi pula, jika aku bisa menang melawannya dalam berburu, reputasiku di desa mungkin akan sedikit membaik. Tak masalah meski lubang buaya atau sarang harimau. Aku harus memberanikan diri masuk ke dalamnya. Kau mau bertaruh atau tidak, cepat Wan? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Xiang Jing, kau masih terlalu hijau dalam hal berburu. Kali ini, kau pasti akan kalah. Babi hutan suka aroma daun ini. Xiang Jing, aku akan memastikan kau digigit sampai mati oleh babi hutan hari ini. Jangan bicara terlalu cepat. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Ada babi hutan pemangsa manusia di gunung, kau tahu. Sepupuku tersayang. Kau harus berhati-hati. Mungkinkah itu terkena babi hutan? Kelinci ini cukup gemuk. Aku ingat aku memasang jebakan lain di sekitar sini. Seharusnya ada lebih banyak tangkapan. Paman kecil belum kembali semalaman. Kakak ipar sulung pergi mencari mereka dan masih belum kembali. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang serius, bukan? Tidak, aku harus pergi mencari mereka. Lan Er sendirian di rumah. Kakak Anshen, bocah itu masih menentang kita kemarin. Jadi hari ini barang-barang di halaman ini, bukankah seharusnya menjadi milik kita semua? Kalian semua geledah dengan teliti nanti. Xiang Jing bicara begitu menantang. Dia pasti menyembunyikan banyak hal. Cepatlah, pergi cepat, pergi cepat.
Kau tidak diizinkan untuk main-main. Kalian adalah bandit. Bagaimana bisa Xiang Anxiang ini mulai merampok kita begitu terang-terangan? Mengapa kita tidak pergi membantu mereka? Sun Lanner sendirian di rumah itu, dia terlihat sangat menyedihkan. Kau, jangan terlibat dalam kekacauan ini. Yang Jing ini rakus dan pemalas. Hanya mengandalkan kakak-kakak iparnya untuk menghidupinya. Kalau kau tanya padaku, dia dan Xiang Anxiang mengenai masalah gandum. Sudah sepakat sejak lama, apa yang kau katakan itu benar. Kudengar Xiang Jing tidak pernah peduli pada kakak-kakak iparnya ini. Bukankah begitu? Dan memberikan semua tanah keluarga kepada Xiang Anxiang. Mungkin, dia ingin menggunakan aset terakhirnya yang tersisa untuk ditukar dengan gandum. Berhenti kalian semua. Berhenti. Kakak ipar sulung akhirnya datang. Xiunian, syukurlah kau sudah kembali. Cepat kemasi barang-barangmu dan pulang bersamaku. Yang Anxiang, aku muak. Kau sudah mencuri tanah kami sebelumnya. Ada apa? Sekarang kau berani mencuri orang secara terang-terangan. Xiao Tao, aku suka watakmu yang berapi-api. Tapi kata-katamu terlalu kasar bukan? Apa maksudmu mencuri? Sang Jing sendiri yang memberikannya padaku. Lagi pula jangan lihat Sang Jing yang sekarang bersikap seperti orang baik. Mungkin saat tiba waktunya untuk sesuap gandum, dia akan menyerahkan kalian semua padaku satu persatu. Tepat sekali. Kalian semua cepat kemasi barang-barang kalian dan ikuti kakak Anshengku. Hemat tenaga kalian nanti untuk bolak-balik. Sang Anxiang, kau binatang, menindas istri saudaramu sendiri. Bahkan jika kami semua mati, kami tidak akan pergi bersamamu. Tunggu sampai paman kecil, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan katakan yang sebenarnya. Xiunian, Xiang Jing, dia tidak akan kembali lagi. Berhentilah memikirkannya. Apa maksudmu dengan itu? Ini pakaian paman kecil. Sang Jing yang kalian rindukan itu sudah mati. Jika ingin menyalahkan seseorang, orang itu melawan kita salahkan Sang Jing. Jadi berakhir seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Diam. Yang Jing pasti akan kembali. Ya, paman pasti akan kembali. Yang Jing, apakah kau benar-benar akan kembali? Sun Lan'er, berhentilah menipu dirimu sendiri. Aku beritahu kau, kemarin kami ada di gunung dan kami melihat babi hutan. Babi hutan yang lapar memakan segalanya. Tepat sekali. Saat ini babi hutan sedang kelaparan dan mengamuk. Saat mereka mengamuk 3 orang, bahkan 3 orang mungkin tidak akan mampu menanganinya. Apakah menurutmu Sang Jing, yang terlihat seperti pengecut itu, bisa menangani babi hutan? Tentu saja tidak. Tidak, apa yang harus kita lakukan? Paman kecil, dia tidak benar-benar dimakan babi hutan kan? Pantas saja Yang Jing tidak pulang sepanjang malam. Dia mungkin benar-benar bertemu babi hutan. Kudengar babi hutan. Mereka bepergian dalam kawanan. 1 ekor saja sudah sulit dihadapi, apalagi 1 kawanan. Aku bicara tentang Xiang Jing. Dia mungkin tidak akan selamat. Keluarga Xiang Lema tak punya pria lagi, meninggalkan para janda ini. Di masa-masa seperti ini, bagaimana mereka bisa hidup tanpa dukungan? Xiun yang Sang Jin sudah mati. Apa gunanya kalian menjaga aset keluarga Xiang? Apa gunanya? Lebih baik kemasi barang-barang kalian segera dan pulang bersamaku. Bukankah begitu? Tepat sekali. Xiang Jing pernah berkata dulu bahwa kalian harus datang ke rumahku untuk bekerja sebagai pembantu. Sekarang, setelah Xiang Jing mati, kalian tak punya siapa lagi diandalkan. Melihat penampilan kalian, sungguh sia-sia jika hanya menjadi pembantu. Bagaimana kalau kalian pulang bersamaku dan menjadi selirku? Jika kalian melayaniku dengan baik, aku jamin kalian hidup mewah. Aku muak, biar ku beritahu. Bahkan jika kami semua mati kelaparan, kami tidak akan pernah pergi bersamamu. Jangan harap, jangan mendekat. Kakak ipar sulung benar. Jika kau berani mendekat, aku akan melawannya sampai mati. Xiao Tao. Kalian para wanita, jangan menolak tawaran baik hanya untuk berakhir dalam kesulitan. Biar ku beritahu, sejak kalian menikah ke keluarga Xiang, kalian semua adalah anggota keluarga Xiang sekarang. Sekarang, setelah Zhang Jin dan kelima kakak iparnya, semuanya mati. Sebagai sepupu mereka, sudah sepantasnya aku yang menampung kalian. Ikat mereka semua untukku. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Menjauhlah atau akan kubuat kau menyesal. Biarkan yang satu ini untukku. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Yang Jing. Tolong. Berhenti. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh kakak iparku? Anak panah berikutnya akan tepat mengenai matamu. Paman kecil, paman baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Dia benar-benar kembali. Ibu kau menyuruhku menunggu paman kecil di pintu masuk desa. Lihat aku benar-benar menemukannya. Miau-miau yang terbaik. Paman kecil. Dia tidak mati.
Xiang Jing, kau tidak mati dimakan babi hutan. Apa yang terjadi di sini? Tadi Xiang Ansheng dan yang lainnya mengatakan Jiang Jing sudah mati. Bukankah dia baik-baik saja sekarang? Bukan hanya dia baik-baik saja. Lihat babi hutan itu. Dia bahkan membawanya kembali ke sini. Babi hutan ini benar-benar hanya patuh padanya. Kudengar. Babi hutan di pegunungan itu sangat ganas. Kakak Ansheng Xiang Jing ini sepertinya telah menjadi jauh lebih tangguh. Yang Jingku benar-benar punya kemampuan. Kau tahu babi hutan ini, beberapa orang saja tidak bisa menangkapnya. Dan beberapa orang bahkan terluka. Namun dia sendirian. Berhasil tangkap babi hutan dan bawa kembali. Dan babi itu masih hidup. Kehidupan keluarga mereka pasti akan membaik sekarang. Daging babi hutan ini, mereka bisa memakannya untuk waktu yang cukup lama. Ya. Kakak ipar sulung, apakah kalian semua baik-baik saja? Apakah kau baik-baik saja? Kakak ipar, jangan khawatir mereka yang menindas kalian. Tidak akan kubiarkan satu pun lolos. Kakak Xiang Jing ini, sepertinya dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bisakah kita masih mengalahkannya? Ya kakak, mungkin kita harus meminta maaf padanya. Ayo pergi. Cedera yang dia berikan padaku terakhir kali masih terasa sakit sekarang. Jika tidak kita pasti sudah menderita kerugian besar. Apa maksudmu pergi? Kami semua, apakah kami benar-benar takut padanya? Kalian sebaiknya berlutut dan minta maaf pada kakak-kakak iparku. Jika tidak, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Dan kau Sang Anse, jatah makan selama 1 bulan. Aku menuntutmu mengantarkannya ke rumahku besok. Kau bilang kau yang menangkap ini, jadi pasti kau yang menangkapnya. Aku tetap percaya, kau hanya memungut apa yang dilewatkan pemburu tua. Dan kau pikir bisa menipuku soal gandumku. Aku tahu kau hanyalah pembohong licik, jadi dia mengandalkan memungut sisa-sisa. Aku tahu Xiang Jing bakat ini, kapan dia menjadi begitu tangguh. Jadi ternyata dia mengandalkan memungut sisa-sisa. Xiang Jing berhenti berpura-pura. Kami tahu persis apa kemampuanmu. Kami semua tahu jelas soal itu. Aku beritahu kau, jika kau pikir bisa menipuku soal jatah makananku, kau pasti sedang bermimpi. Sang Anse, kalian benar-benar keras kepala sampai mati. Aku sudah memberimu pelajaran sekali di gunung. Mengapa kau belum juga belajar? Menurutku kalian bahkan lebih buruk dari itu. Xiang Jing, apa maksudmu dengan itu? Memungut babi hutan membuatmu merasa hebat. Jika kau ingin mengambil gandumku, sama sekali tidak mungkin. Apa kau mencoba mengingkari janji? Yang Jing, sebaiknya kau jangan melawan Jiang Ansheng dan kelompoknya. Dia punya koneksi dengan para preman dari desa sebelah. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Benar sekali Yang Jing. Saat waktunya tiba, kau tidak hanya tidak bisa melindungi kelima kakak iparmu, mungkin nyawamu sendiri juga akan melayang. Xiang Jing, aku sarankan kau dengan cepat dan benar berlutut dan minta maaf padaku. Lalu serahkan kelima kakak iparmu padaku dengan tangan terbuka. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Xiang Jing, kami telah menyusahkan paman. Aku akan segera pergi meminta maaf. Kakak ipar, aku sudah berjanji pada kalian semua bahwa aku pasti akan membiarkan kalian hidup dengan layak. Aku tak biarkan kalian menderita lagi. Kau sengaja ingin melawanku begitu. Saudara-saudara serang. Aku beritahu kau, hari ini kau harus menyerahkan semua biji-bijian yang kau miliki di rumah. Dan babi hutan ini juga. Jika tidak, tunggu saja dan lihat. Sang Anseng, kau boleh mengambil babi hutan itu. Tergantung kau punya kemampuan, ambil sendiri. Xiang Jing, apa yang kau coba lakukan? Kau menginginkan babi hutan itu kan? Datang dan ambil sendiri. Kakak, Xiang Jing tidak akan benar-benar menggunakan busur dan anak panah untuk menembak kita kan? Dia hanya bajingan kecil. Bagaimana mungkin kami tidak bisa mengalahkannya? Serang dia. Sang Anseng, kau pikir kau mau lari kemana? Xiang Jing, aku minta maaf, aku minta maaf. Mati kau. The film was translated Ya and ampun, narrated Sang Jing, by kapan M kau? Media. Diam-diam belajar memanah. Tepat sasaran setiap tembakan. Ini sungguh luar biasa. Pantas saja Yang Jing bisa berburu babi hutan sebesar itu. Paman kecil benar-benar hebat. Sang Anseng, aku harus berterima kasih padamu. Berkat dirimu yang mengoleskan sari herbal penarik babi hutan ke tubuhku dengan niat memancing babi hutan untuk melukaiku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tangkap babi hutan? Sang Ansheng, niatmu sungguh jahat. Sebagai sepupu yang lebih tua, sudah cukup buruk kau tidak membantu adikmu. Tapi kau bahkan menjebak adikmu sendiri. Bajingan hina. Kau bicara omong kosong. Jika aku ingin mencelakaimu, apakah kau akan berada di sini dalam keadaan baik-baik saja? Jika kau berani bertindak seperti ini lagi, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang atas tuduhan fitnah. Omong kosong atau tidak, kau tahu di hati. Tapi fokus pada masalah kau menindas kakak-kakak iparku hari ini. Kalian semua harus membayar harganya. Yang Jing, Yang Ansheng ini punya koneksi dengan penguasa lokal di desa sebelah.
Jika kita menghadapinya secara langsung, hasilnya hanya akan kehancuran bagi kita semua. Menurutku, kita harus pikirkan masalah ini matang untuk jangka panjang. Benar, Yang Jing. Pada akhirnya kita tetaplah pihak yang lemah melawan yang kuat. Setuju, aku akan mendengarkan kakak-kakak iparku. Kita tidak terburu-buru mengenai masalah ini. Kita akan pertimbangkan matang. Cepat atau lambat aku akan berurusan dengan orang ini. Zhang Ansheng, hari ini mengingat kehadiran kakak-kakak iparku. Aku akan melepaskanmu. Tapi taruhan di antara kita harus kau tepati. Jika kau tidak menepatinya, aku akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Kita lihat kepalan siapa lebih keras. Baiklah. Besar. Aku akan mengirimkannya padamu, Besar. Paman kecil, benar-benar hebat. Sudah lama sekali sejak aku makan daging sebanyak ini. Zhang Jing, kapan kau diam-diam belajar? Memanah? Ini sungguh luar biasa. Aku sudah katakan bahwa aku pasti akan melindungi kalian semua dan memastikan kalian hidup dengan layak. Aku memegang janjiku. Yang Jing, kau benar-benar berbeda sekarang dibandingkan sebelumnya. Kau bisa berburu, terlebih lagi. Kau bahkan berdiri untuk melindungi kami tadi. Yang Enshang tampak sedikit takut padamu tadi. Aku sungguh berharap kau tetap seperti ini. Kakak ipar, dulu aku bodoh. Sekarang, karena tidak ada pria di keluarga ini, aku harus memikul tanggung jawab ini untuk menjaga kalian semua. Yang Jing, sungguh luar biasa kau berpikir seperti ini. Sekarang setelah kakak-kakak ipar mengikutimu, mereka punya harapan lagi. Kakak-kakak ipar, tanpa kalian, keluarga ini sudah lama hancur. Yang aku inginkan sekarang adalah membalas budi kalian. Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan kalian hidup susah lagi. Kehidupan sulit yang kita jalani sebelumnya, aku pastikan kalian makan daging tiap waktu. Sangat enak. Makan daging setiap waktu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau baru saja bilang kau melihat He Cui Cui. Dan bukankah kau langsung mengubah sikapmu? Keluarga siapa yang sedang memasak daging ini? Baunya sangat sedap. Aroma daging ini, mengapa baunya seperti tercium dari rumah keluarga Xiang? Miau, miau. Miau, miau, beritahu aku apa yang kau makan akhir-akhir ini. Dan aku akan memberikan ini padamu. Aku tidak mau. Ibu bilang kita tidak boleh sembarangan makan pemberian orang luar. Lagi pula kau adalah orang jahat. Kau menindas paman kecil. Aku benar-benar tidak mau. Gadis kecil yang malang, aku baik hati tawarkan makanan padamu. Dan kau bicara seperti itu padaku. Kau pantas mendapatkannya, bersama dengan pamanmu yang pemalas itu, agar mati kelaparan bersama-sama. Kau tidak boleh bicara seperti itu tentang paman kecilku. Paman kecil bukan pemalas tak berguna. Paman kecil pergi berburu sebelum fajar. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Jangan bicara seperti itu tentang paman kecilku. Berburu? Dengan tubuhnya yang sekurus monyet itu, apa yang mungkin bisa dia tangkap? Menurutku, dia hanya pergi berkeliaran. Dia hanya berhasil mengibuli gadis bodoh sepertimu. Biar ku beritahu. Saat kau besar nanti, berhati-hatilah paman kecilmu. Mungkin akan menjualmu sebagai pelayan. Kau akan mengalami masa sulit saat itu. Kau berbohong, kau orang jahat. Aku akan memberitahu paman kecilku bahwa kau menindasku. Hai Cuy, apa yang kau lakukan? Miau miau, apa yang kau katakan pada adik ipar? Paman kecil, dia memanggilmu pemalas tak berguna. Dan dia juga bilang, kalau aku sudah besar nanti, kau akan menjualku. Menjualku sebagai pelayan. Miau miau, jangan takut. Adik ipar tidak akan menjualmu. Tunggu sebentar. Adik ipar akan membangunkanmu rumah baru. Membiarkanmu jadi nona muda sulung. Keluarga Xiang, bagaimana menurutmu? Yang Jing mengatakan hal-hal seperti itu, menipu seorang anak kecil. Tidakkah kau merasa malu? Lihat, pagar rumahmu hampir roboh. Kau bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Untungnya aku tidak menikahimu saat itu. Jika tidak, aku takut aku akan mati kelaparan di gubuk jerami yang rusak ini. Hai Cuy, aku tak punya tenaga debat sekarang. Pergi sana. Yang Jing, kau benar-benar telah berubah. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Zhang Jing, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Hai Cui Cui, apa yang kau lakukan di sini? Benar saja, melihat He Cui Cui. Dia berubah total. Apa kau pikir aku ingin datang? Aku hanya kebetulan lewat di sini. Aku melihat gadis kecil malang ini lapar. Dan dengan baik hati menawarkan woto untuk dimakan. Namun dia tidak tahu berterima kasih sampai menolaknya. Keluargamu benar-benar memiliki nasib hantu kelaparan. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Hai cuy, jaga mulutmu. Sanjing kita adalah pria yang mampu. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Mampu. Berhenti menyombongkan diri di sini. Jika kau benar-benar mampu, tunjukkan sesuatu yang bagus. Biar aku melihatnya. Yang Jing kakak ipar sulung. Kakak ipar ketiga, keempat, kelima. Sup tulang babi sudah siap. Rasanya sangat lezat. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Aku baru pergi ke kota selama beberapa hari. Dan saat aku kembali, keluarga Xiang sudah benar-benar berubah. Hei, Kui Cui, kau sudah berdiri di sini cukup lama bukan? Mungkinkah kau juga menginginkan sup tulang babi ini? Sayangnya, Xiang Jing kami berkata, sup tulang babi ini adalah untuk menutrisi miau-miau kami. Bagaimanapun dia masih anak-anak, The film was masa pertumbuhannya tidak boleh terhambat. translated and Saat aku narrated bersama by Xiang dan Xiang Amnesia. itu, aku bahkan tidak pernah makan daging sekalipun. Yang Jing dulu selalu menuruti setiap perkataanku. Aku rasa jika aku ingin makan daging, dia tidak akan menolak. Yang Jing benar-benar sudah jati orang yang mampu. Aku sudah menduganya. Yang Jing, mustahil baginya untuk terus menjadi pemalas selamanya. Dia pasti akan berhasil suatu hari nanti. Yang Jing, pertimbangkanlah hubungan kita di masa lalu. Dan biarkan aku mencicipinya sedikit. Bukankah kau bilang, keluarga kita semua adalah hantu kelaparan? Mengapa kau mencoba mengklaim hubungan keluarga sekarang? Kakak ipar sulung. Bagaimanapun aku ini, tunangan Xiang Jing. Kau tak bisa biarkan aku mati kelaparan kan? Cai Cui. Jangan lupa, kau adalah orang yang bilang, kau tidak ingin menikah denganku. Sekarang setelah kau melihat keluarga kita hidup baik, kau tiba-tiba ingat kalau kau tunanganku. Aku hanya punya satu kata untukmu sekarang. Pergi. Apakah aku salah dengar tadi? Yang Jing benar-benar menyuruh He Kui Cui pergi. Yang Jing benar, milik Yang Jing kami. Hanya boleh dimakan oleh anggota keluarga. He Kui Cui, jika kau kekurangan makanan, kau bisa pergi ke rumah Xiang Han Xiang. Jangan tidak tahu malu. Jangan terlalu tidak tahu malu. Kau mengutuk kami di rumah kami sendiri, dan sekarang kau datang ke rumah kami untuk mengemis makanan. Kau hanyalah kakak ipar dari keluarga Xiang. Bukan ibunya. Yang Jing bahkan belum bicara. Bagaimana bisa giliranmu yang pamer kekuasaan di sini? Yang Jing, aku tahu kau masih peduli padaku. Aku sangat lapar. Aku sudah lama tidak makan daging. Yang Jing, jika kau membiarkanku mencicipinya, aku berjanji, aku akan hidup tenang bersamamu mulai sekarang. Yang Jing dulu selalu menuruti setiap perkataanku. Jika aku memohon seperti ini, dia pasti tidak akan menolakku. Cai Cui, dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan kakak-kakak iparku adalah persis apa yang kupikirkan. Di antara kita berdua, tidak ada hubungan lagi. Biji-bijian yang kuberikan padamu sebelumnya, anggap semua sudah kuberi pada anjing. Segera pergi. Keluarga Xiang tidak menyambutmu. Mungkinkah Yang Jing benar-benar berubah? Yang Jing, hari-hari ke depan masih panjang. Kita lihat saja nanti. Kakak, hati-hati di jalan. Tidak akan mengantarmu. Kakak ipar kelima. Apa yang kau lakukan? Melihat itu, kau tidak membiarkan kakak iparmu kecewa. Malam ini aku akan melayanimu. Melayani. Melayani apa? Kakak ipar. Melayani yang kau maksud, hanyalah melayaniku dengan mencuci kakiku. Kau, bocah omong kosong, apa yang kau pikirkan? Tidak. Aku tidak memikirkan apapun. Miao-miao sudah tidur. Xiang Jing, mengandalkan berburu saja, bukanlah solusi yang berkelanjutan. Tanaman di desa kita, semuanya sudah kering dan mati. Beberapa orang di desa sudah meninggal. Benar sekali, kudengar ada beberapa orang lagi yang mati kelaparan di desa. Keluarga kita saat ini punya cukup surplus gandum, tapi pada akhirnya semua akan habis dimakan. Apa yang akan kita lakukan nanti? Biji-bijian dan sayuran di dalam ruang. Dan burung pegar jumlahnya cukup banyak. Tapi cuaca sangat kering. Jika barang-barang ini sering muncul, itu akan terlalu mencolok. Aku tahu, aku bisa membeli beberapa benih kacang yang tahan kekeringan dari toko untuk ditanam. Dengan cara ini, kita punya makanan untuk dimakan, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tidak apa-apa, kakak ipar. Jangan khawatir. Soal makanan, aku akan mencari cara. Apa sebutanmu untuk ini? Kacang. Benar sekali, kacang. Aku tidak sengaja menemukannya di gunung. Tanaman ini sangat tahan kekeringan. Jika kita tidak menanam gandum dan beralih menanam kacang, kita akan segera panen.
apakah kita benar-benar tidak bisa menanam gandum? Kakak-kakak ipar, apakah ini berhasil atau tidak? Kita harus coba segala cara meski peluang tipis. Lagi pula, menanam gandum pun tidak akan bertahan hidup. Mari kita coba menanam ini. Yang Jing benar. Mengapa kita tidak mencobanya dulu? Aku percaya pada kemampuan Yang Jing. Baiklah, kalau begitu besok, kita akan pergi menanam kacang bersama. Xiu Niang, apa yang akan kalian lakukan? Kita akan menanam kacang tanah. Apa itu kacang tanah? Ladang sekarang sangat kering, tidak ada yang tumbuh. Bisakah kacang tanah ini bertahan? Tentu saja mereka bisa. Kacang tanah ini sangat tahan kekeringan. Jika ditanam hasilnya, bahkan lebih tinggi daripada gandum. Jika kalian semua ingin menanamnya, kalian bisa mengambil sebagian untuk dicoba. Xiang Jing, berhenti menyebarkan kebohongan di sini untuk menyesatkan publik. Nenek moyang kita tanam gandum turun-temurun. Dan kita belum pernah mendengar ada orang menanam kacang untuk mengisi perut. Berhenti memimpin semua orang ke jalan kehancuran. Kacang tanah ini memiliki sistem perakaran yang kuat dan sangat tahan kekeringan. Kata-katamu lebih manis dari nyata. Semuanya jangan dengarkan dia. Teruslah menanam gandum. Mungkin kita masih bisa berharap akan hujan. Langit tidak mungkin memaksa orang ke jalan kehancuran. Ansang benar, jika kita menanam kacang ini dan tidak tumbuh, apa yang akan terjadi pada seluruh keluargaku? Tepat sekali, risikonya terlalu besar. Tidak apa-apa, jika nanti ada yang ingin menanamnya, silakan datang kepadaku untuk meminta benih. Dulu aku selalu harus meminjam biji-bijian dari semua orang. Kali ini, aku ingin membalas budi kepada kalian semua. Yang Jing, aku percaya padamu. Hanya melihat bagaimana keluargamu hidup semakin makmur sekarang. Paling buruk kita hanya berjudi. Nenek tubuh tua ini masih sanggup menanggung rugi. Aku juga akan mencobanya. Semuanya jangan ikuti omong kosong ini. Saat waktunya tiba, jangan datang memohon padaku saat kalian kelaparan. Saudara Ensheng, aku lapar. Lapar untuk apa? Aku belum makan. Yang kau tahu hanya makan. Wanita pemalas. Kakak Ansheng, ada apa? Itu Xiang Jing. Kacang yang ditanam Xiang Jing ini telah menghasilkan panen yang melimpah. Kacang itu memenuhi seluruh halaman. Apel. Ini bagaimana mungkin? Xiang Jing, aku minta maaf. Kami salah. Kami seharusnya tidak percaya kata-kata Xiang Anshen. Tolong beri kami benih. Kakak cepatlah berdiri. Nenek cepatlah berdiri. Cepatlah berdiri. Aku tahu kalian juga dijebak. Ambil benih ini dan tanamlah. Xiang Anshen, kau adalah wabah. Jika bukan karenamu, kita tidak akan kelaparan. Sebelumnya, kau membuat kami menyerahkan daging dan gandum, menyebabkan kelaparan. Namun kami tidak pernah melihatmu peduli pada kami. Benar, dia orangnya yang hampir membuat kita mati kelaparan. Tepat sekali. Jangan pernah berpikir kami akan mempercayaimu lagi. Kalian sekumpulan orang tak tahu diuntung. Siapa yang kau panggil orang tak tahu diuntung? Saat berburu sebelumnya, setiap rumah tangga menyerahkan hasil buruan mereka padamu. Menurut pendapatku, kau hanyalah seorang bandit. Bandit-bandit. Bandit-bandit. Wabah. Kau hanyalah ancaman. Xiang Jing, kau benar-benar sudah dewasa sekarang. Dulu kami melindungimu. Sekarang kau melindungi kami. Dan kau melindungi seluruh desa. Tepat sekali. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa yang berani bicara hal buruk tentang Xiang Jing kita. Aku orang pertama yang akan menentangnya. Yang Jing, apapun yang kita hadapi di masa depan, kami semua akan berdiri di sisimu. Xiang Jing si sampah itu. Dia hanya beruntung. Sekarang seluruh desa terpengaruh olehnya. Dan menentangku. Baiklah. Saudara Ensheng, mengapa kita tidak pergi juga? Dan meminta benih kacang tanah pada Xiang Jing. Minta apa? Ini semua salahmu wanita pemalas. Kau di rumah seharian tanpa kerja. Dan kau bahkan menghabiskan semua jatah makananku. Bukankah itu karena kau tidak kompeten, keluarga tidak punya apa-apa, dan kau hanya menyalahkanku? Jika aku tahu lebih awal, aku akan menikah dengan Xiang Jing. Kau. Biar ku beritahu, Xiang Jing si sampah itu tidak layak dibandingkan denganku. Karena dia memaksaku ke situasi yang sulit. Kali ini aku akan membereskannya dengan benar. Aku akan memastikan keluarganya hancur lebur. Apakah kau mengatakan Liu si bekas luka perundung dari desa tetangga. keluarga Xiang Jin memiliki daging dan biji-bijian? Baik kakak. Lagi pula kelima kakak ipar Xiang Jin. Semuanya cantik seperti bunga.
jika kita bisa membunuhnya. Bukankah kita dapat gandum dan wanita cantik itu? Di tahun kelaparan ini, memiliki gandum dan wanita cantik, apa bedanya dengan menjadi seorang kaisar? Bocah, jika ada hal baik seperti itu, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Aku sengaja melakukannya. Aku sedang menunggu milik Sang Jin. Panen gandum kau tahu. Aku sengaja datang untuk memberitahumu sekarang. Bagus. Jika masalah ini berhasil, kau pasti akan diberi imbalan. Kakak. Xiang Jing, kau sudah mati bocah. Zhang Ansheng. Mengapa mereka bersama orang dari desa sebelah, Liu Si bekas luka? Liu Si bekas luka ini adalah preman terkenal di desa-desa sekitar. Dia sering merampas biji-bijian penduduk desa. Mungkinkah Zhang Ansheng bekerja sama dengannya, berniat mencuri biji-bijian itu? Aku harus memikirkan cara untuk mencegah ini sebelumnya. Mencuri biji-bijian. Kepala desa Huang Tao. Kau mengatakan Liu Si bekas luka ingin datang ke desa kita untuk mencuri biji-bijian. Benar sekali kepala desa. Kita perlu mencari solusi. Menurutku desa harus membentuk tim patroli untuk memantau pergerakan Liu Si bekas luka. Itu masuk akal. Baiklah, kita akan melanjutkan sesuai saranmu, Kepala Desa. Aku tidak setuju. Saat ini tidak ada seorang pun yang punya makanan. Dari mana kita dapat kekuatan untuk berpatroli? Liu Si bekas luka ini adalah seorang tiran. Dia sudah merampas biji-bijian dari beberapa desa. Kita harus menyiapkan pertahanan sebelumnya. Sisa biji-bijian mungkin akan segera habis. Atau apakah kau mengatakan, kau bersekongkol dengan Liu Si bekas luka untuk mencuri biji-bijian semua orang? Kepala Desa ada di sini. Bocah, jangan menjebakku. Baiklah. Berhenti berdebat. Sudah diputuskan, kalau begitu. Tim patroli dibentuk di desa ini. Dipimpin oleh Zhang Jing. Mulai hari ini, desa kita secara resmi membentuk tim patroli. Zhang Jing akan menjabat sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian semua, tanggung jawab semua sudut desa timur barat utara selatan. Sisanya bertanggung jawab atas keamanan di jalan utama. Laporkan kembali setelah pemeriksaan. Pergilah berpatroli. Ya. Saudara Liu, itu bocah itu. Aku sendiri melihat gandum di rumahnya. Jumlahnya terlalu banyak, dia tak bisa habiskan. Selama kita menyingkirkannya, semuanya akan jadi milik kita. Bagus. Harta keluarga yang begitu besar, namun dia berani berkeliaran sendirian. Bukankah dia hanya menyerahkan uang pada kita? Ayo pergi. Waktunya hampir habis. Tim patroli harus segera berkumpul. Bocah. Jadi kau Zhang Jin. Liu Si bekas luka, bukankah kau dari desa sebelah? Mengapa kau mencariku? Bocah, kau bahkan pernah mendengar nama besarku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan biji-bijian keluargamu. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. The film was Bagaimana jika aku tidak translated memberikannya and padamu? narrated Jika by kau tidak NVIDIA. memberikannya, aku akan membunuhmu hari ini. Dan kemudian mengambil biji-bijian keluargamu. Bukankah itu Liu Si bekas luka? Dia di sini untuk membuat masalah. Saudara-saudara kita punya pekerjaan, ayo pergi. Liu Si bekas luka berani bertindak liar di desa kita, tepat di depan tim patroli kita. Apakah kau mencari pukulan? Pukul dia. Ya. Membuat onar di desa kita. Berhenti memukulku. Berhenti memukulku, aku tahu aku salah. Sudah cukup. Beri saja dia pelajaran. Liu Si bekas luka, jika kau berani bertindak liar di desa kami lagi, aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Jangan sampai ada lain kali. Enyahlah. Saudara Liu, apa kau baik-baik saja? Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Zhang Ansheng desamu membentuk tim patroli. Dan kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Gara-gara kau aku jadi dipukuli. Itu sakit sekali. Saudara Liu, aku tidak bermaksud begitu. Enyahlah. Bocah, beraninya kau mengibuli aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Saudara Liu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku jamin kali ini, aku tidak akan mengacau. Bukankah ide apa yang kau punya sekarang? Ini bubuk persatuan sukacita yang sudah lama kusimpan. Saat Zhang Jing sedang berpatroli, kita akan menyelinap ke rumahnya dan membius kelima kakak iparnya. Dengan begitu para wanita itu mau tidak mau harus mengikuti kita. Saat itu, harta keluarga mereka, bukankah semuanya akan jadi milik kita? Aku harap kali ini, kau tidak akan membuat masalah lagi. Saudara Liu, aku bersumpah, tidak akan ada yang salah jika ada masalah lagi. Aku pertaruhkan kepalaku, anak baik. Kami akan melanjutkan sesuai saranmu. Zhang Jing, tunggu saja pembalasanku.
Bubur. Sialan Sang Jing. Aku sudah lebih dari setengah tahun tidak makan bubur. Keluargamu sedang memakannya sekarang. Selama mereka meminum semangkuk bubur obat ini, bahkan wanita yang paling tangguh sekalipun akan dikuasai oleh hasrat membara. Xiang Jing, kakak iparmu dan keluargamu segera akan jadi milikku. Apakah semua anggota patroli sudah di sini? Xiang Anxiang lari entah kemana. Xiang Anxiang hilang. Tidak. Ayo cepat makan. Hari ini kita makan bubur. Di mana kakak Miao Miao? Yah, dia tidur terlalu larut kemarin. Dia belum bangun. Mari kita makan dulu. Minumlah minum yang banyak. Saat kau dikuasai nafsu, saatnya bagiku untuk bersenang-senang. Apakah kalian merasa bubur ini rasanya aneh hari ini? Ini hanya bubur biasa. Apa yang aneh dari itu? Apakah ini benar-benar hanya perasaanku saja? Mari kita cepat meminumnya. Zhang Jing masih sibuk dengan tim. Aku akan membawakan makanannya nanti. Mengapa begitu panas? Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Kakak ipar. Apa yang salah dengan kalian semua? Zhang Jing. Kakak ipar aku sangat kepanasan. Xiang Jing, aku tahu kau akan datang. Untungnya aku sudah menyiapkan bubuk pembius dengan hati-hati. Mari kita lihat bagaimana kau kali ini akan merusak rencanaku. Kakak ipar yang terhormat, bagaimana rasa bubuk persatuan sukacita itu? Xiang Anxiang, kau membius kami. Kau pria tampan. Apa yang kau katakan? Si cantik kecil, kau sudah diracuni. Aku di sini bantu tawar racunmu. Yang Anxiang, jika kau berani menyentuh kakak iparku lagi, aku akan membunuhmu. Berontaklah. Semakin kau berontak, semakin aku bersemangat. Sejujurnya, aku sudah lama mengincar kalian, wanita cantik yang secantik bunga dan giok. Si pemalas Xiang Jing itu tidak menghargai berkah yang dia miliki. Maka biarkan aku atas nama saudaranya merawat kalian dengan baik. Sang Anxiang, kau pria tampan. Untungnya aku sudah bersiap sebelumnya. Aku meminum mata air spiritual dari sistem spasial. Jika tidak, kau hampir saja berhasil. Kakak ipar sulung. Bocah Xiang Anxiang itu. Dia bilang akan bius wanita itu sesuai rencana. Dan menyuruhku berjaga di depan pintu. Sudah lama sekali sekarang. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Ayo kita masuk dan melihatnya. Liu Si bekas luka. Kenapa kau lagi? Apa kau lakukan mengendap di sini? Bukankah kau patroli tengah malam? Bukan urusanmu. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan di luar rumah Xiang Jin? Apa kau bilang pukulan yang kau dapatkan tadi siang belum cukup? Kakak, kau, dengarkan penjelasanku. Aku datang minta maaf pada Xiang Jin. Meminta maaf. The film Benar. was translated Setelah aku and kembali siang tadi, narrated by aku berpikir Adam panjang Levy. dan keras. Xiang Jing adalah orang baik. Bagaimana mungkin aku tega menyusahkannya? Oleh karena itu, aku sengaja datang malam ini minta maaf pada Xiang Jin. Tidakkah kau setuju? Benar. Jadi begitu kejadiannya. Kalau begitu aku salah paham. Sama sekali tidak. Tidak ada kesalahpahaman. Aku pergi minta maaf pada Xiang Jing sekarang, oke? Tunggu. Apalagi? Kau membawa sekelompok preman di tengah malam ke rumah Xiang Jin, dan kau mengaku datang untuk meminta maaf. Apa kau benar-benar mencoba mengibuli aku seolah aku orang bodoh? Bawa mereka semua pergi.
Serahkan mereka kepada kepala desa untuk diproses. Pergi. Kakak ipar sulung, apakah kau baik-baik saja? Zhang Jing, Jangan khawatir. semua ini salah Xiang Anshan si bajingan itu. Dia memberi kita. Jangan beritahu siapapun soal malam ini. Yang Jing, aku memperingatkanmu. Jika kau memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Apa? Zhang Jing, Yang Jing, bagaimana kau berencana bertanggung jawab atas kami? Bagaimana rencanamu untuk bertanggung jawab atas kami? Bagaimana rencanamu untuk bertanggung jawab atas kami? Yang Jing, katakan kapan tepatnya? Kau simpan pikiran tak senonoh pada kami iparmu. Kakak ipar kelima, kau salah paham padaku. Bukankah tadi aku hanya mencoba membantumu mengeluarkan racun? Kau, apakah itu benar-benar mengeluarkan racun? Kakak ipar kelima, lupakan saja. Kita tidak bisa menyalahkan Zhang Jing atas masalah ini. Salahkan saja bajingan Xiang Anshan karena membius kami. Ya, Xiang Anshan lah yang memiliki niat jahat terhadap kami. Masalah ini, Yang Jing tidak bisa disalahkan. Tapi tadi malam dia tidur dengan 5 orang. Kami berlima. Ya, aku tidak bisa menelan kemarahan ini. Kakak-kakak ipar ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya ini, aku juga korban. Kau ambil untung lalu pura-pura tak bersalah. Yang Jing, silakan duduk dulu. Yang Jing, aku tahu apa yang terjadi tadi malam adalah kecelakaan. Tapi kami semua adalah wanita terhormat. Sebagai seorang pria, kau harus memberi kami pertanggungjawaban. Kakak-kakak ipar, aku tahu bahwa dulu aku, pemalas tak berguna hanya makan dan malas. Dan aku melakukan banyak kesalahan. Sejak saudara-saudaraku pergi, kalian masih bersedia merawatku dan menanggung banyak kesulitan. Aku sangat berterima kasih atas kasih sayang yang kalian tunjukkan padaku. Aku tidak akan mengabaikan apa yang sudah terjadi. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas kakak-kakak iparku. Bagaimana rencanamu untuk bertanggung jawab atas kami? Kau tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata saja, bukan? Aku berjanji, mulai sekarang, aku pastikan ipar dan miau-miau hidup baik dan tidak perlu khawatir soal makanan atau pakaian lagi. Ini terjadi secara tiba-tiba. Jika kakak-kakak ipar menginginkan kebebasan, aku sama sekali tidak akan menghalangi mereka. Aku lakukan segalanya, pastikan ipar tercukupi kebutuhannya dan menikmati kekayaan serta kemakmuran. Kurasa kau lulus. Zhang Jing, saat kau seperti dirimu yang dulu, tidak ada dari kami yang meninggalkanmu. Bagaimana mungkin kami meninggalkanmu sekarang? Kakak ipar sulung, Sebaiknya kau tepati janjimu. Jika kau berani meninggalkan kami, tinjuku tidak bisa dianggap remeh. aku berjanji bahwa mulai sekarang, aku akan menyayangi kakak-kakak ipar seperti harta karun dan tidak akan pernah meninggalkan mereka seumur hidup. Benar, kemarin Xiang Anshan dipukul pingsan oleh Zhang Jing. Setelah sekian lama, dia belum sadar, bukan? Kakak ipar ketiga kami sudah sepakat untuk mengikuti Zhang Jing. Apakah kau masih takut orang luar tahu? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Zhang Anshan sebenarnya memiliki niat buruk terhadap kami, dan bahkan membius kami. Jika Zhang Jing tidak campur tangan, dia pasti sudah berhasil. Jadi kita harus memberinya pelajaran yang setimpal. Mari kita keluar dan melihat-lihat dulu. Kau, pakai pakaianmu dulu. Sudah semalaman. Kenapa dia belum bangun juga? Yang Jing, kau tidak memukulnya terlalu keras kan? Dan membunuhnya? Syukurlah, syukurlah. Dia masih bernapas. Kakak ipar kelima. Jangan khawatir, aku tahu batasanku saat memukul. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Tapi dia tidak bisa tinggal di rumah kita selamanya kan? Zhang Jing, apa yang rencanamu lakukan? Biar ku beritahu. Kemarin Xiang Anshan hampir melecehkan kami semua. Jika kau membiarkannya begitu saja, aku akan marah. Kakak ipar kelima, tenang saja. Setelah dia melakukan hal seperti itu padamu. Apalagi kau, aku tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Aku akan memanggil kepala desa sekarang juga. Dan membuat perbuatan jahat Xiang Anshan diketahui semua orang. Kami tahu semua yang terjadi. Xiuniang, apakah kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Berkat Xiang Jing yang kembali tepat waktu, kami bisa melarikan diri dari cengkeraman Xiang Anshan. Malam itu, Liu Si bekas luka juga berada di luar rumahmu, bertindak mencurigakan. Dia ditemukan oleh tim patroli. Kami bawa kembali dan interogasi semalam. Dia tak mau bilang apa yang dia lakukan sembunyi di luar rumahmu. Liu Si bekas luka, kemarin siang tahu tanpa alasan, membuat masalah untukku dan aku dengan baik hati melepaskanmu. Sekarang kau berani datang ke rumahku dan bertindak lancang lagi. Katakan padaku untuk apa kau datang ke rumahku. Kau bisa bertanya padaku The sesukamu. film was translated Aku tidak akan and memberitahumu narrated apapun. by Emil. Kurang ajar. Kau pikir pelajaran yang kau terima belum cukup berat ya? Kau tidak mau bicara, baiklah.
Yang Jing, apa yang baru saja kau bicarakan? Mengapa kau begitu rahasia? Kakak-kakak ipar akan segera tahu. Liu Si bekas luka, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau akan mengaku atau tidak? Mengapa kau, di tengah malam di luar rumah Xiang Jin, mengendap-endap? Kau ingin tahu ya? Aku tidak akan memberitahumu. Tidak masalah, jika kau tidak bicara. Kau bukan satu-satunya yang ditangkap tadi malam. Selama ada seseorang yang mengaku itu sudah cukup. Apa maksudmu? Sejujurnya, bahkan jika kau tidak mengaku atas apa yang terjadi tadi malam, para preman yang mengikutimu itu sudah mengaku. Tidak mungkin. Mereka tidak akan mengkhianatiku. Mustahil mengkhianatimu. Mimpi indah macam apa yang sedang kau alami? Mereka mengikutimu dan kelaparan terus-menerus. Aku hanya memberi mereka sedikit makanan, dan mereka membocorkan semuanya. Kau datang ke rumah Xiang Jin tadi malam, hanya untuk sekongkol dengan Xiang Anshan. Aku benar bukan? Siapa yang membocorkan rahasianya? Jadi itu benar. Kakak Xiang, metodenya benar-benar berhasil. Kami mengujinya sekali dan mendapatkan kebenaran darinya. Yang Jing, jadi kau tadi hanya menipu Liu Si bekas luka. Tepat sekali, aku tidak menyangka otaknya begitu tumpul. Dia mengakui semuanya hanya setelah beberapa kalimat. Xiang Jin, beraninya kau mengibuli aku. Diam, datang ke rumah Xiang Jin di tengah malam, merencanakan kejahatan. Dan kau punya nyali untuk menuduh orang lain mengibulimu. Dan Xiang Anshan, pria tampan ini, benar-benar tidak berguna. Xiang Jin, jangan khawatir, sebagai kepala desa di sini, aku pasti beri solusi adil untukmu. Bangunkan Xiang Anshan untukku. Ya. Bangun sekarang. Bagaimana bisa sudah siang? Siapa yang memukulku? Kenapa sakit sekali? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau ada di rumahku? Xiang Anshan. Ini rumah Xiang Jin. Bukankah seharusnya aku bersama kakak iparnya? Cukup. Lihat situasinya sekarang. Kau masih memikirkan kakak ipar orang lain. Kau benar-benar tidak punya rasa malu sedikit pun. Kepala desa aku. Aku apa? Xiang Anshan. Sebagai sepupu Xiang Jin, ketika keluarga mereka dalam kesulitan, sudah cukup buruk kau tidak membantu. Tapi kau malah menendang mereka saat mereka jatuh. Mencoba merampas rumah Xiang Jin. Aku tidak melakukannya, ini Xiang Jin. Dia menjebakku. Kepala desa, tolong selidiki dengan jelas. Cukup. Fakta-fakta sudah terpampang di depanmu, namun kau masih mencoba berdebat. Apa kau benar-benar berpikir orang lain tidak tahu rencana kecil di dalam hatimu? Benar sekali Xiang Anshan. Melihat Xiang Jing kita tidak ada di rumah, kau lari ke sini untuk menindas kami para wanita. Dan sekarang kau masih mencoba membela diri. Keluarga Xiang Jin, 5 wanita mengurus 1 pria. Mereka sudah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Namun Xiang Anshan ini masih datang untuk membuat masalah. Dia benar-benar tercela. Di desa, siapa tak tahu apa yang Xiang Anshan coba lakukan? Itu tidak lebih dari melihat 5 kakak ipar Xiang Jin yang cantik, dan dengan demikian menyimpan niat buruk. Dia menargetkan keluarga Xiang Jin di mana-mana. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Apa kau dengar itu? Kau telah melakukan banyak perbuatan jahat. Sekongkol dengan Liu Si bekas luka lawan keluarga Xiang Jin. Sekarang di depan semua orang. Alasan apa lagi yang kau punya? Aku, Xiang Anshan. Bukankah kau bilang kali ini rencananya sempurna? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakak Liu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Xiang Anshan, biar ku beritahu alasannya. Karena kejahatanmu sudah penuh. Bahkan surga tidak bisa mentoleransinya dan ingin mengambilmu. Lebih penting lagi, kau memprovokasi orang yang paling kusayangi. Bahkan, jika surga tidak mengambilmu, aku akan membawamu pergi. Penjahat seperti ini tidak pantas tinggal di desa kita. Aku mengusulkan untuk mengusirnya dari desa. Keluar dari desa Huatao. Xiang Anshan. Apalagi yang ingin kau katakan? Xiang Jin, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Aku mohon, bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Ampuni aku kali ini. Xiang Anshan, saat kau dulu menindas keluargaku, saat kau menindas kakak-kakak iparku, mengapa kau tidak berpikir untuk memintaku mengampunimu? Sekarang setelah kau akan diusir dari desa, kau mulai panik. Aku beritahu kau, semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Benar sekali, bahwa kau berakhir dalam situasi ini sepenuhnya karena kau pantas mendapatkannya. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku salah dalam banyak hal. Aku seharusnya tidak merencanakan sesuatu untuk menjatuhkanmu. Tolong, aku mohon berbelas kasihlah. Maafkan aku kali ini saja. Jika tidak, aku akan diusir dari desa. Berdasarkan caramu menindas keluarga kami sebelumnya, mengusirmu dari desa sudah termasuk ringan. Kau ingin kami mengampunimu, bermimpilah. Kalau begitu sudah diputuskan. Xiang Anshan, kau telah melakukan banyak perbuatan jahat. Melakukan kekejaman di rumah sepupumu sendiri. Menindas kakak iparmu. Kejahatanmu sudah terlalu banyak untuk dihitung. Sebagai kepala desa, dengan ini aku mengumumkan. Mulai saat ini, kau bukan lagi penduduk desa Huatao. Mulai sekarang kau dilarang menginjakan kaki di desa Huatao. Kepala desa, tolong berbelas kasihlah.
Jika Anda mengusirku dari desa, kemana lagi aku bisa pergi? Cui Choi, aku akan diusir dari desa Huatao. Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Cepat mohonkan belas kasihan pada kepala desa. Jangan biarkan dia mengusirku. Yang Anxiang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah bilang aku menyukaimu? Kenapa kau berpura-pura bingung? Saat kau bersamaku dulu, kita sepakat untuk menipu harta keluarga Sang Jin. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Jadi ternyata kau, Ye Choi Choi. Aku ingat, kau dan Sang Jin memiliki pertunangan bukan? Kau sebenarnya berkhianat di belakang Sang Jin dan berselingkuh dengan Xiang Anshen. Seharusnya aku sudah tahu, Ye Choi Choi sebagai tunangan Sang Jin. Mengapa sebelumnya dia selalu berlari ke rumah Xiang Anshen setiap hari? Jadi itu alasannya. Pasangan pria tampan dan wanita cantik yang serasi. Sang Jin harus tanggung orang seperti kalian. Dia kumpulkan kesialan 8 kehidupan. Kepala desa, semua ucapan Jiang Anxiang omong kosong. Tolong jangan percaya padanya. Ye Choi Choi, kau tidak bisa hanya bersikap baik padaku saat aku sedang sukses. Aku akan diusir dari desa. Tolong cepat mohonkan belas kasihan untukku. Yang Anxiang berhenti bicara omong kosong. Yang Jing dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Jangan mencoba mengadu domba kami. Hikui Cui berhenti berpura-pura. Dulu kau menipu semua biji-bijian Yang Jing melalui pamanku dari keluarga kami. Jika bukan karenamu, selama tahun kelaparan ini, apakah keluarga kami hanya akan makan sekali setiap 3 hari? Aku juga tidak tahu bahwa itu adalah gandum milik seluruh keluargamu. Yang Jing cepat bantu aku mengklarifikasi ini. Mengklarifikasi apa? Dulu aku bodoh. Aku memberikan apapun biji-bijian yang kita miliki di rumah. Tapi bagaimana denganmu? Kau berselingkuh dengan Sang Anxiang di belakangku. Apa kau benar-benar mengira aku orang bodoh yang bisa dikibuli? Yang Jing, ada begitu banyak orang di sekitar. Jangan bicara omong kosong. Cukup. Dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah kita masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Ye Cui Cui sebagai tunangan Sang Jing, kau gagal menjaga kehormatan wanita. Kau dan Xiang Anseng terlibat dalam kegiatan kotor. Desa Huatao juga tidak bisa menoleransimu. Kau dan Xiang Anseng harus pergi bersama. Kepala desa berbicara dengan benar. Jika pria tampan dan wanita cantik ini tetap tinggal di desa Huatao, mereka hanya akan membawa bencana. Keluar dari desa Huatao. Kepala desa, aku mengakui aku salah. Tapi kesalahanku tidak pantas dihukum mati kepala desa. Ya kepala desa, semua hartaku ada di desa Huatao. Jika Anda mengusirku, bukankah Anda memutus sumber penghidupanku? Sekarang setelah kau mengatakannya aku hampir lupa. Mulai sekarang, semua harta kalian berdua akan menjadi milik Sang Jin. Sebagai hukuman atas kerugian yang kalian timpakan pada Sang Jin, tidak kepala desa. Kepala desa, melakukan ini sama saja memutus jalan hidup kami. Kepala desa, saat kau melakukan perbuatan jahat sebelumnya, kau seharusnya memikirkan hari ini. Tepat sekali ini semua adalah perbuatan kalian sendiri. Bawa mereka pergi dan usir dari desa Huatao. Kepala desa, Tanpa izin, kau dilarang masuk desa walau setengah langkah. kepala desa, Kepala desa, kepala desa, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Xiang Jing, apakah kau puas dengan caraku menangani ini? Terima kasih kepala desa atas bantuan Anda. Xiang Jing berhutang budi selamanya. Ini semua hanyalah apa yang seharusnya aku lakukan. Dulu kau tahu, jika bukan karena kemurahan hatimu, memimpin penduduk desa menanam kacang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Jika kita bicara soal terima kasih, seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Kepala desa, apakah Anda sudah makan? Mari masuk dan makan, agar kami bisa berterima kasih dengan layak, karena telah membalaskan dendam kami. Ayo pergi. Baik kepala desa, sekarang sudah waktunya makan. Yang Jing, apakah kau di rumah? Yang Jing. Cai Cui Cui. Hikui Cui, kau dan Xiang Anxiang, bukankah kalian diusir dari desa? Mengapa kau datang ke rumahku lagi? Jangan bilang kau kesini lagi untuk mencari adik bungsu kami, untuk meminta gandum. Biar aku perjelas dulu, keluarga kami tidak punya gandum cadangan untukmu. Hai Cui Cui, bukankah kau terlibat dengan Xiang Anxiang? Mengapa kau datang mencari Xiang Jing sekarang? Yang Jing kakak ipar, sebelumnya itu semua karena Xiang Anxiang, dia bersikeras memberiku gandum untuk dimakan. Keluargaku baru saja kehabisan gandum. Aku tidak bisa menolak, jadi aku menerimanya. Yang Jing, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Mari kita kembali seperti dulu. Kembali ke masa lalu. Ya, kita dulu bertunangan. Aku dulu bodoh. Kalian, tolong maafkan aku atas kesalahan ini. Yang Jing, masalah yang kau timbulkan sendiri. Kau selesaikan sendiri. Jangan khawatir kakak Ita. Yang Jing, aku tahu itu. Kau tidak tega meninggalkanku. Cai Cui Cui ini, imajinasinya sungguh indah. Pemilik tubuh asli mungkin senang menjadi pesuruhmu. Tapi aku tidak. Kau ingin datang ke rumahku untuk makan. Baiklah, kebetulan kami punya sisa makanan. Dari siang tadi, akar sayuran liar. Aku belum sempat membuangnya. Akan kusimpan untuk kau makan. Yang Jing, aku datang ke rumahmu secara aktif mencarimu. Kau hanya memberiku akar sayuran liar untuk dimakan. Bukankah kau bilang kau bersedia kembali seperti dulu? Dulu keluarga kami hanya makan akar sayuran liar. Mengapa sekarang kau tidak mau? Bukan itu maksudku. Maksudku, karena aku bersedia menikah denganmu.
Maka setelah aku menikah ke dalam keluargamu, kau tidak mungkin memberiku makan akar sayuran liar setiap hari kan? Jika kau tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Bagaimana kalau begini? Kami tidak punya banyak kamar kosong. Setelah kau menikah nanti, aku akan merapikan gudang jerami. Dan kita akan tinggal di sana saat malam. Biarkan kakak-kakak iparku tinggal di dalam rumah. Aku harus tinggal di gubuk jerami juga. Apa kau tidak mau? Mungkinkah kau ingin tidur di kamar yang sama dengan kakak-kakak iparku? Kenapa tidak? Rumah ini milik Jiang Jing. Kalian hanyalah kakak iparnya. Jika ada yang harus tidur di gubuk jerami itu adalah kalian semua. Kenapa aku harus membiarkan kalian tinggal di sini? Sai Cui, aku sadar kau benar-benar sudah tidak punya rasa malu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dulu aku memberikan semua gandum keluarga padamu. Saat aku hampir mati kelaparan, kakak-kakak iparkulah yang memberiku sisa gandum terakhir di rumah, dan kau sebagai tunanganku, hanya demi sesuap nasi, malah menggoda dan bersekongkol dengan Sang Anseng. Sekarang kau masih ingin pindah ke rumahku, dan menyuruh kakak-kakak iparku tinggal di gudang jerami. Kau pasti sedang bermimpi. Yang Jing, beraninya kau bicara padaku seperti itu? Apa kau tidak takut aku akan marah? Kalau kau marah ya marahlah. Apa hubungannya denganku? Ngomong-ngomong, bukankah kepala desa bilang, tanpa izin, kau dilarang masuk ke desa ini? Apa kau dengar itu? Segera keluar dari rumah kami. Jika tidak, kami akan memanggil kepala desa. Kau terlalu menindas orang. Sai Cui, aku peringatkan untuk terakhir kalinya, tinggalkan rumahku. Jika tidak, jangan salahkan aku, karena tidak sopan. Kepala desa. Tunggu saja dan lihat. Kau gadis tak tahu malu, masih ingin makan dan tinggal di rumahku. Bermimpilah. Zhang Jing, apakah kau benar-benar sudah melepaskan Hai Cui? Ya sungguh, kakak iparku saja yang tulus baik padaku. Mulai sekarang aku hanya baik pada kalian. Untung kau tahu diri. Xiang Jing, apakah Xiang Jing ada di The rumah? film was Sesuatu yang translated mengerikan telah and terjadi. narrated by Kepala desa, N-Media. apa yang terjadi? Jangan panik dulu, bicaralah pelan-pelan. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? 2 sungai mengering bulan lalu. Sekarang, sumur-sumur di desa tidak bisa mengeluarkan air lagi. Tidak bisa mengambil air. Tepat sekali jika panen buruk. Kita masih bisa memakan kulit pohon dan daun busuk untuk mengisi perut kita, tapi sekarang tidak ada air. Bagaimana orang bisa bertahan hidup? Mata air spiritual di ruang sistem memang memiliki air. Tapi itu hanya bisa meringankan krisis saat ini. Kita harus memikirkan solusi lain. Ini gawat, kepala desa. Sumur terakhir di desa juga tidak bisa mengeluarkan air sekarang. Benar sekali. Apel. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada air. Sanjing, kau punya banyak ide. Apakah kau punya solusi yang bagus? Kepala desa. Sanjing bukan dewa. Dia tidak bisa menyulap air dari udara kosong. Apa gunanya bertanya padanya? Benar, di masa seperti ini kita kekurangan makanan dan air. Langit sendiri tidak ingin kita hidup. Zhang Jing, apakah kau punya cara yang bagus untuk membantu semua orang menemukan sumber air? Biarkan aku memikirkannya. Sistem. Apakah ada sesuatu di toko alat pendeteksi yang bisa menemukan sumber air? Detektor sumber air. Harga tukar 5.000 keping. 5.000 keping. Aku sudah menabung begitu lama. Tapi toko sistem hanya punya kurang dari 1.000 keping. Selisih menuju 5.000 keping terlalu besar. Apa 5.000 keping? Apakah kau sudah memikirkan solusinya? Aku punya cara. Itu bagus. Kalau begitu cepat bawa kami mencari sumber airnya. Kepala desa, jangan terburu-buru dulu. Sungguh ada caranya. Tapi semua orang perlu mengumpulkan persediaan untuk ditukarkan dengan alat pendeteksi sumber air yang diperlukan. Berapa banyak yang dibutuhkan? Setidaknya senilai 4.000 keping. 4.000 keping. Apa, Xiang Jin? Kau bilang penduduk desa kumpulkan 4.000 keping untukmu sebelum kau bisa menemukan air. Bukan berarti aku menginginkan 4.000 keping itu, tapi alat pendeteksi sumber air itu yang membutuhkan 4.000 keping. 4.000 keping. Kami para petani di sini. Panen tahunan. Kami hanya sekitar 200 keping tembaga. Meminta uang sebanyak itu sekaligus. Siapa yang mau? Yang Jing, kau tidak mungkin melihat desa kehabisan air. Lalu rencana tipu penduduk desa, ambil uang dan kaburkan. Baiklah. Xiang Jin, aku bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba Xiang Jin bilang dia ingin mencari air, tapi semua orang harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Jadi dia rencana tipu penduduk desa, ambil uang lalu kabur. Xiang Jin, apa yang dikatakan penduduk desa tidak mungkin benarkan. Kepala desa, bagaimana mungkin ini tidak benar? Desa ini kehabisan air, dan semua orang tidak berdaya. Xiang Jin bukan dewa. Bagaimana mungkin dia mengambil uang, lalu memimpin semua orang mencari air? Dia hanya mencoba menipu semua orang. Aku benar-benar tidak menipu siapapun. Warga ini adalah alat pendeteksi sumber air. Alat ini membutuhkan persediaan senilai 5.000 keping. Aku sudah membayar 1.000 keping di muka. Sisanya hanya bisa mengandalkan kalian semua. Zhang Jing, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Sungguh benar-benar nyata. Kakak ipar percaya padamu.
Kami akan membantumu meyakinkan semua orang. Semuanya tolong jangan khawatir, karena Sang Jing berani menjamin ini kepada kita. Itu berarti dia pasti punya metode yang bagus. Kami bersedia menjamin untuknya. Benar sekali, kami semua bersedia mempercayai Zhang Jing. Kau dan Zhang Jing adalah keluarga. Kau akan menipu uang itu dan melarikan diri bersama. Tentu saja kau mau mempercayainya. Tepat sekali. Cukup. Jika bukan karena Zhang Jing memimpin semua orang menanam kacang, siapa yang tahu berapa banyak dari kalian yang akan mati? Menilai dari tindakan Zhang Jing di masa lalu, aku percaya dia tidak akan menipu semua orang. Zhang Jing, desa saat ini kehabisan air. Kau adalah satu-satunya harapan desa. Aku secara pribadi menyumbang persediaan senilai 1000 keping. Cepatlah dan pimpin semua orang untuk mencari sumber air. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Rekan-rekan penduduk desa, selama periode waktu ini, Zhang Jing telah banyak membantu semua orang. Semua orang telah menyaksikannya. Dia mengatakan bahwa dia bisa memimpin semua orang untuk mencari air. Aku percaya, dia pasti akan mampu melakukannya. Aku sudah menyumbang persediaan senilai 1000 keping. Sisanya, terserah kalian semua. Zhang Jing, bisakah kau benar-benar menjamin membantu semua orang menemukan air? Selama semua orang berkumpul, persediaan senilai 5000 keping, aku pasti bisa membantu semua orang menemukan air. Baiklah. Karena kepala desa telah menyumbang, maka aku akan menyumbang juga. Aku akan menyumbang juga. Bagaimanapun, sekarang, tidak ada jalan lain. Paling buruk, kita semua mati kehausan bersama. Aku akan menyumbang. Aku juga akan menyumbang. Karena semua orang bersedia mengumpulkan persediaan, aku menjamin kepada semua orang, aku pasti akan membantu semua orang menemukan sumber air. Zhang Jing, apakah ini tempat yang kau sebutkan, di mana kita bisa menemukan air? Tepat sekali. Menurut alat pendeteksi sumber air, ada air tanah di sini. Mari kita mulai menggali sumur di sini terlebih dahulu. Zhang Jing, kau tidak sedang bicara omong kosong kan? Daerah ini tandus, bahkan rumput pun enggan tumbuh di sini. Bagaimana mungkin ada air? Cukup. Zhang Jing di sini akhirnya berhasil memimpin semua orang ke tempat yang ada airnya. Semuanya harus mempercayainya. Mari kita gali sumurnya dulu. Kita sudah menggali sepanjang pagi. Tanahnya masih kering kerontang. Tidak ada jejak kelembapan sedikit pun. Apakah benar ada air di sini? Puluhan orang sudah menggali sumur di sini. Dan mereka sudah menggali sepanjang pagi. Bagaimanapun juga, seharusnya kita sudah menemukan air sekarang. Zhang Jing, kau tidak sedang menipu semua orang kan? Alat pendeteksi ini tidak berbohong. Selama kita berhasil menggali sumur di sini, di masa depan desa ini tidak akan pernah kekurangan air minum lagi. Zhang Jing, orang-orang bertanya sesuatu padamu. Bicara. Kau tidak asal memilih tempat kan, dan memberitahu semua orang bahwa ada air. Warga, semua orang percayalah padaku. Hanya saja kalian belum menggali cukup dalam. Menurut deduksiku, kita hanya perlu menggali 1 hari lagi, dan kita akan bisa menemukan air. Kita perlu menggali 1 hari lagi. Zhang Jing, ada puluhan orang di sini. Kita bisa lubangi gunung sehari pasti dapat air. Kau menyuruh kami menggali sumur, dan kita masih harus menggali 1 hari lagi. Apa kau bercanda? Kau sengaja mempermainkan kami bukan? Mengatakan kita perlu menggali 1 hari lagi sebelum air keluar. Menurutku, kau hanya ingin menunggu sampai tengah malam saat semua orang tertidur, membawa beberapa kakak ipar, dan kabur membawa perbekalan penduduk desa. Tepat sekali. Kalau kau mau menggali-gali saja aku tidak mau melakukannya lagi. Aku juga tidak mau melakukannya lagi. Kenapa kami harus melakukannya? Kenapa semua yang dikatakan Zhang Jin harus dituruti? Kembalikan perbekalan yang kusumbangkan. Jika kalian tidak mau berusaha itu tidak masalah. Tapi, tunggu sampai semua orang berhasil menggali air, dan tak satu pun dari kalian dapat setetes minum. Kepala desa, jangan biarkan dia menipumu. Dia pada dasarnya hanyalah pemalas tak berguna. Dia hampir tidak tahu beberapa huruf. Jika bukan karena mengandalkan kakak iparnya untuk menghidupinya, dia pasti sudah mati di suatu tempat sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin semua orang mencari sumber air? Benar sekali kepala desa. Mumpung masih ada waktu, minta Zhang Jin mengembalikan perbekalan yang disumbangkan padanya. Jika tidak, tunggu sampai malam. Saat dia kabur membawa semuanya, kita bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Cukup. Awalnya kalian semua yang menangis dan meributkan soal mencari sumber air. Sekarang setelah kita akhirnya, aku akan memimpin kalian mencari sumber air. Kalian malah membuat masalah lagi. Membuat masalah soal itu. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kepala desa, jangan marah. Serahkan padaku, warga, karena kalian semua tidak percaya padaku dan mengira aku mungkin akan kabur malam ini. Maka malam ini, aku akan tetap di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa tinggal di sini dan mengawasiku kapan saja. Ya, kami akan tinggal bersamanya. Kami beberapa orang akan tinggal bersama adik ipar kami. Jika kau masih tidak mempercayai kami, kau juga bisa tinggal di sini. Zhang Jing ini bersama kelima kakak iparnya, semua sudah beri jaminan pada semua orang begitu. Semuanya, apakah kalian punya keberatan lain? Karena tidak ada yang keberatan, mari kita bergegas dan mulai bekerja. Mari kita gali airnya dulu. Baiklah. Baiklah. Gawat, semuanya kemari dan lihat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Kepala desa lihat, saat menggali sumur, kami menggali batu yang sangat besar. Kita benar-benar tidak bisa menggali lebih jauh lagi sekarang. Zhang Jing, apakah kau punya solusi?
Jika orang modern menghadapi batu sebesar ini, mereka hanya akan menggunakan mesin untuk mengebornya. Tapi di era ini, sama sekali tidak ada mesin. Mustahil bagi manusia untuk menggali menembus batu ini. Sumur ini sudah digali sedalam ini. Dan mengubah lokasi sekarang juga tidak praktis. Sudah kubilang sejak lama, Xiang Jing hampir tidak tahu beberapa huruf. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia hanya menggali secara membabi buta di sini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dengan batu sebesar itu, bahkan jika Raja Langit datang, dia pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa terus menggali sumur ini? Kenapa repot-repot menggali lagi? Aku tidak mau menggali lagi. Siapapun yang mau melakukannya, lakukan saja. Lagi pula bukannya hanya desa kita yang kehabisan air. Mari kita semua mati kelaparan bersama. Xiang Jing, kembalikan perbekalan semua orang kepada mereka. Aku tidak mau menggali sumur ini. Aku berhenti. Kami juga berhenti. Kami berhenti. Cukup. Semuanya bicara lebih sedikit. Semuanya. Kalian semua sudah sibuk di sini sepanjang hari. Kita hanya punya sedikit bagian terakhir ini. Jika kita menemui kesulitan, kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Kepala desa, mudah bagimu untuk bicara. Tapi dengan batu sebesar itu, hanya dengan alat-alat yang kita miliki di sini, sama sekali tidak ada cara untuk menggalinya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Xiang Jing, lihat. Apakah kau punya metode lain untuk menghancurkan batu ini? Latihan. Bimal System. Ada barang sebagus itu. Semuanya. Aku punya solusi. Solusi apa? Teknologi. Teknologi. Yang Jing, apa maksudmu dengan itu? Apa hubungannya teknologi yang disebut-sebut ini dengan memecahkan batu? Apa hubungannya dengan apapun? Kau tidak sedang mencoba menipu orang lagi kan? Semuanya harap tenang. Kalian akan segera tahu. Satu bor harganya 1000 keping. Di ruang sistem. Nilai sisa persediaan juga sekitar 1000 keping. Sistem. Tukarkan dengan bor. Selamat tuan rumah pertukaran bor berhasil. Xiang Jing, dari mana kau mendapatkan barang-barang ini? Tadi tidak ada apa-apa di depan Xiang Jing. Bagaimana benda ini tiba-tiba muncul? Yang Jing, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita hanya membayangkannya? Aku akan menjelaskannya nanti. Selanjutnya. Lihatlah aku. Xiang Jing, apa yang kau pegang itu? Benda aneh apa? Kau tidak akan menggunakan ini untuk memecahkan batu itu kan? Benar sekali. Benda ini terlihat lebih kecil dari sekap di tanganku. Bagaimana mungkin ini bisa memecahkan batu? Itu karena kalian tidak tahu kekuatan teknologi. Perhatikan baik-baik. Itu pecah. Batunya pecah. Pecah. Itu benar-benar pecah. Itu benar-benar pecah. Batu sebesar itu. Ini terlalu ajaib. Bagaimana ini mungkin? Faktanya ada tepat di depan matamu. Apalagi yang perlu diragukan? Xiang Jing, ini batu sebesar itu baru saja pecah. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Yang Jing, kau benar-benar luar biasa. Tugas utama ini penting. Semuanya cepat. Singkirkan bebatuan itu dan terus menggali sumur. Aku punya firasat. Air akan segera keluar. Bagus, bagus, bagus. Air keluar. Air benar-benar keluar. Itu hebat, air benar-benar keluar. Itu luar biasa, air benar-benar keluar. Xiang Jing, kita berhasil. Xiang Jing, ini semua berkat dirimu. Semuanya, hanya dengan begitu akan ada air untuk diminum. Kau, benar-benar pahlawan desa kita. Usaha semua orang. Akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, siapa yang masih meragukan? Xiang Jing, bisa memimpin semua orang mencari air. Tidak ada. Ini, Xiang Jing, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku salah. Tidak apa-apa. Sekarang sedang masa paceklik. Semua orang sedang sangat kesulitan. Semua orang takut. Kalau usaha ini akan sia-sia, aku sangat mengerti. Warga, air akan segera keluar. Mari kita berusaha lebih keras dan selesaikan penggalian sumur ini. Mari kita lalui masa sulit ini bersama-sama. Baiklah. Baiklah. Xiang Jing, apa ini? Ini adalah resep wewangian yang kutulis tadi malam. Kalian semua pergilah ke kota dan bantu aku menanyakan harganya. Aku berencana dalam beberapa hari ke depan untuk mencari tempat di desa dan mendirikan pabrik. Wewangian? Yang Jing, kau baru saja selesai membantu penduduk desa menggali sumur. Kenapa kau meneliti wewangian lagi? Untuk mencari uang. Jika kita tidak mencari uang, bagaimana kita bisa menghidupi kalian semua kakak ipar? Lagi pula aku punya firasat bahwa wewangian yang diracik sesuai resep yang kutulis pasti akan disukai semua orang. Resep wewangian berkualitas tinggi yang ditukar dari sistem. Bagaimana mungkin tidak disukai orang? Baiklah, kalau begitu Xiang Jing, beberapa dari kami, selama waktu ini, akan pergi ke kota untuk bertanya. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian semua kakak ipar. Xiang Jing ada di sini. Cepat kemari dan lihat pahlawan besar desa kita. Xiang Jing, ini semua berkat dirimu.
Karena pimpin semua orang berhasil gali sumur, warga desa sekalian sekarang bisa makan sampai kenyang dan melewati tahun kelaparan ini dengan aman. Kita bahkan punya kelebihan gandum untuk membantu desa-desa sekitar lainnya. Yang penting semua orang selamat. Benar Xiang Jing, kau tiba-tiba datang. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Aku punya hal untuk dibahas dengan The film kalian. was Aku telah translated mendirikan pabrik and rempah-rempah. narrated by Kita sedang N kekurangan Media. staf. Jadi aku datang ke sini untuk merekrut orang. Pekerjaan apa yang dilakukan pabrik rempah itu? Kita punya berbagai macam pekerjaan. Menggiling bahan dan mendistribusikan barang. Menghitung bahan dan mengirimkan bahan. 30 keping sehari. 30 keping sehari. Aku mendaftar. Aku juga akan pergi. Aku juga mendaftar. Hitung aku. Wewangian keluarga Xiang. Bagus. Bagus. Warga. Aku umumkan bahwa mulai sekarang, rempah-rempah Xiang resmi dibuka untuk bisnis. Mulai sekarang semua orang akan bekerja di sini. Bagus. Sialan Sang Jing. Dia menjalani hidup yang begitu baik. Dia bahkan membuka pabrik rempah. Tapi aku di sisi lain, tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir seperti ini. Yang Xiang, kau adalah sepupu Xiang Jing. Mengapa kau tidak pergi memohon pada Xiang Jing dan memintanya mengatur pekerjaan untuk kami di pabrik? Aku dengar pabrik rempah ini membayar 30 keping sehari. Kau masih tunangannya. Kenapa kau tidak pergi? Xiang An Xiang Hei Choi Choi. Apa yang kalian berdua lakukan datang ke pabrik rempah Xiang Jin? Apa yang sedang kalian lakukan? Jangan bilang kalian sedang melihat betapa suksesnya Xiang Jin saat ini dan berencana membuat masalah lagi. Tidak. Aku ragu kalian berani. Kenapa kalian berdiri mematung? Apakah kalian lupa apa yang dikatakan kepala desa kepada kalian tanpa izin? Dilarang masuk ke desa. Cepat pergi. Xiang Jing, apa yang sedang kau lihat? Tidak ada kakak ipar sulung. Sekarang setelah pabrik rempah-rempah dibangun, aku berencana agar kau menjabat sebagai manajer pabrik. Mengapa kau tiba-tiba memberikan pabrik rempah itu kepadaku? Jika kau memberikannya kepadaku, apa yang akan kau lakukan, Yang Jing? Jika kau ingin menjadi seperti dulu, bermalas-malasan di rumah setiap hari, dan membiarkan kami menghidupimu itu tidak masalah. Tapi di malam hari, kau tidak boleh masuk ke tempat tidur kami. Kakak-kakak ipar, kalian terlalu banyak berpikir. Aku berniat, sekarang setelah desa stabil, aku ingin pergi, membentuk karavan pedagang, bepergian ke luar negeri, dan mencari kekayaan. Jika aku terus tinggal di desa, tidak ada cara untuk mencari kekayaan. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa membawa kakak-kakak iparku menuju kehidupan yang kaya secara regional. Aku harus keluar buat nama sendiri secepat mungkin. Xiang Jing, kau ingin meninggalkan desa. Mengapa pergi ke luar negeri? Kita bisa menghasilkan uang tanpa harus pergi. Itu benar. Kita tidak kekurangan makanan lagi. Paling buruk kita bisa membuka toko bakpao. Menjual bakpao juga bisa menghidupi seluruh keluarga. Itu benar. Aku bisa hemat biaya tenaga kerja dengan catat sendiri. Aku sudah menjamin kalian sebelumnya bahwa aku pasti akan memastikan kalian hidup dengan baik. Karena aku sudah berjanji pada kalian, aku pasti akan mencapainya. Jadi alasan kau pergi jauh adalah demi kami. Ya, ini demi kebaikan seluruh keluarga kita. Peluang terlalu langka di desa sekarang, dan bepergian ke luar negeri terlalu berat. Oleh karena itu, aku berharap kakak-kakak iparku bisa menjaga rumah dengan baik, sampai aku kembali. Baiklah, kau harus pergi. Kami berjanji padamu. Kami pasti akan menjaga rumah dengan baik, menunggu kepulanganmu. Baiklah, kalau begitu kakak-kakak ipar, aku pergi sekarang. Pergilah. Pastikan untuk tetap aman di jalan. Kami akan menunggumu di rumah. Kau harus segera kembali. Kakak-kakak ipar jangan khawatir, aku akan mengirim surat setelah aku pergi. Apapun yang kutemui di jalan, segala hal baru, aku akan mengirimkannya semua kepada kalian. Sampai jumpa. Tiga tahun kemudian, Aku bawa kembali barang yang Xiang Jing percayakan kirim. Barang-barang itu sudah diambil. Yang Jing berkata, ini adalah hadiah yang dibawa kembali dari luar negeri untuk kita. Apa gunanya hanya mengirim uang dan hadiah setiap saat? Dia masih belum kembali. Jangan bicara seperti itu. Jika bukan karena uang dan hadiah Xiang Jing yang dikirim untuk kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup sebaik sekarang? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Tentu saja aku tidak puas. Dia sudah pergi selama 3 tahun. Dan belum kembali sekalipun. Cukup. Mari kita lihat dulu apa yang Xiang Jing tulis di surat itu. Bagaimana kabar kakak iparku akhir-akhir ini? Dalam beberapa tahun terakhir, bisnisku di luar negeri telah tumbuh semakin besar. Uang yang dikirim ke rumah, aku percaya kalian semua sudah menerimanya. Aku membayangkan kalian sekali lagi bertanya-tanya, kapan aku akan kembali? Namun, menurut perhitunganku, pada saat kalian menerima surat ini, sudah waktunya bagi kita untuk bertemu. Yang Jing akan kembali.
Kakak-kakak ipar aku kembali.